Ya Rasulullah, doakan aku agar doa aku ni dijabah Allah. Bayangkan, dia minta setiap doa dikabulkan Allah, minta tolong Nabi doakan dia agar doanya dijabah Allah. Kata Nabi, tak cukup doa, kau jaga makanan kau, insya-Allah diijabah doa kau, kata Rasulullah. Ini masalah besar bagi sahabat, ini kan masalah kecil. Nah, jadi kita tanya doa kita, kenapa doa tak dikabul-kabulkan? Boleh jadi sebab itu. Kau jaga makanan kau, kata Nabi bilang, maka Allah ijabah doa. Nah, semenjak itulah dia bilang, aku pegang betul ucapan Nabi dan Nabi mendoakan aku. Meninggal Nabi, masalah-masalah sahabat minta doa dengan aku, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai ada orang buat fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Sa'ad bilang, kalau kau tak hentikan fitnah, kata dia, kau tunggu Allah beri kau hukuman. Betul, lumpuh lah, langsung dijabah, lumpuh. Jadi orang bilang, kenapa kau ni sakit? Aku ni sakit kerana doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bilang, ngaku dia, ngaku dia. Maka hati-hati fitnah orang pun. Kadang-kadang orang tu ada yang sabar, ada yang tak sabar. Yang lebih dahsyatnya lagi, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبور رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, lanjutan. Untuk menentukan sesuatu yang halal, dia tidak perlu meneliti sampai ke batin-batinnya. Jadi kita cara mencari rezeki ni begini, jangan terlalu meneliti terlalu jauh, nanti capek kita, ya. Nah, cukup dengan melihat upaya dalam mencari barang tersebut. Artinya yang jelas itu barang ini bukan barang yang haram. Kalau subhat pun kau dapat dihindari, kau terjadi, namun cepat-cepat kita bersedekah untuk bersihkannya. Namun dalam kitab ini kau dapat yang subhat pun dihindari, apalagi yang haram. Nah, cara mencarinya, kalau zon sangkaan kita bahwa ini baik, datang dari orang yang baik, udah ambil. Gitu juga bisnis dengan orang tertentu, kita tahu ni orang ini baik, usahanya pun bagus, udah selesai. Jangan meneliti terlalu jauh. Ya, seandainya saya dikasih orang duit, paman dari Pak Herman, Ustaz, ni ada rezeki ni, saya ambil lah. Tengok berapa, 200 atau 500. Pak Herman dapat dari mana? Saya nanya aku lagi, kan? Oh, dari Azmi ni, kata dia. Saya tanya, Azmi dapat dari mana kau dapat? Saya tanya dari Pak Majid. Saya tanya Pak Majid lagi, Pak Majid dari mana? Tak tahu lah Pak Ustaz ini. Kata saya lah, menang judi dia tu, kata. Menang judi aku ngasih tu persen. Kerana saya meneliti terus, saya kejar gitu, jatuh haram jadinya.
Jadi jangan seperti itu, jadi capek jadinya. Kan tiap hari dapat duit nanya terus, berapa orang tanya. Itu tak perlu. Yang penting begitu kita dapat, orang yang kita percaya artinya tidak bekerja hal yang haram, udah ambil. Jangan diteliti-teliti terlalu jauh. Itu menyusahkan kita. Ini kok teliti ini kena semua ini. Ya kan? Ujung-ujungnya haram. Yang udah jelas saja depan mata. Siapa yang baik, kita anggap ini orang berbaik, usahanya pun bagus, bukan hal yang haram, udah habis. Itu. Hal yang batin terlalu jauh itu urusan Allah udah. Kita paham. Yang penting jelas. Kalau jelas jatuh hukum. Macam kita zakat nih ya. Nah, zakat. Pak Ustaz, macam mana zakat ni? Boleh tak kita berikan kepada orang yang tak salat? Nah, ini orang tak salat. Zakat kita kasih sama dia ni, boleh atau tak? Boleh masih. Dia tak salat urusannya dengan sama dengan fardu kifayah. Ini orang mati bunuh diri ni. Itu urusannya sama Allah. Kita kerjakan fardu kifayah. Zakat juga gitu. Kita beri, dia tak salat, tak masalah. Yang tak boleh itu apa? Kita kasih dia zakat, kita tahu ini orang maksiat. Kalau aku kasih ke dia duit ini, pasti diberikannya minuman keras. Itu tak boleh. Kerana jelas pekerjaan itu. Dari mengambil, memberi pun, kalau dah jelas haram, tinggalkan. Jelasnya? Jadi ada orang nanya, Pak Ustaz, ini zakat masih kasih ke ni? Orang tak salah. Tak masalah. Urusan dia sama Allah. Yang penting ini duit jangan dipakai untuk maksiat. Makanya dia dulu orang umpamanya ini tahu ni, oh tak masuk kan. Tak beli minum kalau Ustaz. Beli apa ya? Beli obat. Obat apa? Buat pusing demam. Obat narkoba saja. Udah, udah gitu jelas kan dikasih. Jangan dikasih. Karena kita tahu ini duit dipakai untuk maksiat. Nah, pada dasarnya Islam melarang makan barang yang haram. Maksudnya agar selamat daripada amukan api neraka jahanam. Pertama, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab Allah kalau makan barang yang haram. Yang kedua, kehinaan hidup di dunia. Cepat lambat makan barang haram ni tetap hina. Nanti Allah tunjukkan akhir ceritanya, akhir yang tak baik. Ya. Akhir yang tak baik. Walaupun tidak ditangkap KPK, tetap ada sebab lain, jatuh hina dia. Nah, kerana barang-barang yang begini ini melemahkan kita jauh daripada Allah. Tak bisa dekat dengan Allah SWT dengan barang-barang yang seperti ini. Maka setiap hal yang batil pasti dilarang oleh Allah SWT. Apalagi mengenai rezeki. Nah, rezeki ini kita lihat di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Cara yang batil itu cara memperolehnya. Kadang dia tu barangnya halal, cuman cara memperolehnya batil. Ada unsur penipuan di dalamnya. Perdagangannya tak jujur. Itu berarti cara mendapatkannya itu tak betul. Tapi barangnya asalnya halal. Kalau barang yang haram zatnya jelaslah. Khamar haram, minuman keras, babi zatnya haram. Itu zatnya. Tapi ini tidak, barang tu asalnya suci, halal, cuman cara memperolehnya tak halal. Ada unsur penipuan, rasuah, penyerobokan, mengambil hak orang. Itu semuanya cara memperoleh tadi. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan cara perdagangan yang redha satu dengan yang lain. Makanya orang berdagang ni, pembeli dengan penjual sama-sama senang, itulah namanya akad jual beli. Tapi kalau seandainya tidak ada kecocokan, boleh ditinggalkan, boleh dibatalkan. Ya, boleh batalkan kalau tak cocok. Ya kan? Artinya belum ada kesepakatan, apalagi istilah sekarang ni ada panjang. Ada perjanjian panjang, apa panjang?
Ada perjanjian. Itu tak apa-apalah mengikat. Ini dipanjang dulu, tanda jadi. Akhirnya tak jadi. Gimana? Jangan tu. Panjang tu angus. Panjang angus ni tak betul. Dalam Islam tak ajar begitu lah. Itu sampai sama-sama reda. Kalau memang tak cocok, ada satu hal yang mengganjal, boleh batalkan. Makanya istilah panjang tu untuk mengikat. Sebenarnya tak boleh tu. Macam mana tak jadi? Dah lah, panjang, angus tu haram hukum panjang tu. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh begitu. Kalau cocok bayar. Makanya beli ikan tak boleh ikan dalam kolam. Aku beli ikan mana? Tu di paket tu. Berapa sekilo? Mana boleh? Itu belum jelas tu. Ikan yang mana? Jadi beli itu barang yang harus nampak, cocok, ada kesepakatan, ijab kabul, pas, dah. Maka orang dulu tu kalau belanja, orang sekarang tak berlaku lagi dah. Dah cocok tak? Harga sekian, boleh dah. Saya beli ya, saya jual kata dia. Orang dulu itu, saya beli, saya jual kata dia. Ini kalau dah pakai sekarang gini, tak pasal lagi dah. Ribut pasal tu. Saya beli ya, saya jual. Saya beli ya, saya jual. Jadi orang dulu saking hati-hatinya tu, sampai ada ijab kabul macam itu. Saya beli, saya jual. Begitu dia. Tapi kata Imam Nawawi, yang penting waktu ijab tawar menawar cocok, serah duit terima, itu sudah cukup. Kata Imam Nawawi. Tapi ada ulama tu harus ada ijab kata dia. Macam orang kahwin pula. Saya terima nikahnya. Kan ijab dikabul. Nah, kemudian wala taqtulu anfusakum, dan jangan kamu membunuh diri kalian. Ini adalah bunuh diri, hukumnya haram, dosa besar. Jangan kamu membunuh diri. Apapun sifatnya menjatuhkan diri dalam kebinasaan, hukumnya haram. Maka dalam Islam tak boleh. Sakit bagaimanapun, sempit bagaimanapun keadaan hidup, tak boleh bunuh diri. Maka bunuh diri itu hukumnya dosa besar. Ya, itu dilarang oleh Allah SWT. Maka bunuh diri ini biarpun syahid masuk neraka. Biarpun dia syahid, terbunuh, masuk neraka kalau bunuh diri. Nah, makanya waktu Nabi berperang tu dengan sahabat dia ada satu orang yang luar biasa, pemberani dan peperangan tadi itu, banyak membunuh orang-orang kafir. Kata sahabat, ini orang ini bahagia, ahli surga dia. Nabi langsung jawab, ahli neraka, kata Nabi. Wa finnar, dia dalam neraka. Kan masih situasi perang. Nabi dah ngomong dah. Padahal kenapa pula? Sahabat heran. Apa sih rahsia omongan Nabi ini? Sahabat ni bagus, berperang, dia berani, banyak bunuh orang kafir. Akhirnya ternyata dia banyak luka. Banyak luka di badan, tak mampu. Kesakitan badannya. Udah dia ambil senjata, tikam dia. Tak sabar menerima penderitaan luka yang banyak pada tubuhnya. Akhirnya dia bunuh dirinya. Makanya hidup sesusah bagaimanapun tak boleh kita bunuh diri. Hidup ini harus kembalikan kepada Allah. Maka hidup tu perlu dengan kesabaran. Sabar tu kuncinya. Bahkan jihad tu, luka-luka tu menggugurkan dosa. Bunuh diri pula habis. Itu barulah Bilal mengatakan Allahu Akbar, sadaqa Rasulullah. Telah benar Nabi. Artinya pandangan Nabi yang akan datang pun benar. Pandangan Nabi yang datang pun benar. Makanya Nabi itu kadang-kadang dibukakan apa nasib sahabat yang akan datang. Itu maka saya buka ni hadis-hadis sahih Bukhari itu. Ternyata Nabi membuka, ternyata syariat tak bisa dibuang. Syariat harus kuat. Bagaimanapun hidup ini pakai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bilang jangan bunuh diri, jangan. Kena dosa besar itu maksud. Ini digandingkan nih, bunuh diri digandingkan dengan cara makan barang yang halal. Jangan kau lakukan hal yang tak halal pun berarti hal yang besar, bukan hal main-main ni. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah sayang kepada kalian.
Nah, kasih sayang Allah kepada kita ni disuruh kita cari makan yang baik-baik, maka nanti kita dikasih oleh Allah SWT. Tapi kalau kita makan barang yang haram, macam mana Allah mau kasih kita? Nah, tumbuh barang yang haram pada tubuh kita, semakin jauh dari Allah SWT. Capek ibadah 60 tahun. 60 tahun. Tak ada apa-apa kita. Kadang tidak steril makanan kita. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala melarang segala barang yang haram, baik barang itu sendiri yang haram maupun cara mendapatkannya. Itu tadi, barangnya halal, cuma cara mendapatkannya haram. Tadi pagi ada yang nelpon saya, Pak Ustaz, saya ni barang-barang dagangan sudah habis, ya. Kemudian kena kehidupan ni tadi sekarang sulit, banyak agak jualan online kan. Jadi toko-toko tu ngeluh dah sekarang. Ni serba online kan. Kena biaya hidup dimakan, akhirnya pun nak habis juga. Tak seberapa, barang semakin berkurang. Nah, saya ni ada mobil. Mobil ni dia bilang mau saya jual belum laku. Tetapi saya jaminkan ke bank mobil tu. Nah, jadi dia minjam duit macam kita di inilah mana gadainya gitu, jaminan emas yang gitu, habis sekian kena bunganya. Kemudian di bank kita minjam duit, jaminannya mobil. Nah, dia bilang nanti bunganya kita bayar sekian. Macam mana? Kena tak? Ya kena main bunga kan, bebas lah dia kan, main bunga tu. Ya, kecuali kita jual barang, tak masalah. Duit dengan barang dah riba. Ini dia semua duit, walaupun jaminannya mobil. Nanti kau tak bayar kan, mobil ditarik tu. Mobil tarik. Saya bilang, kau jual ya sekali, tak ada orang mau beli. Kau jual murah sih sayang kan? Mobil tu 140. Begitu tawarkan, ada yang awal 80 ya. Ini zaman ni zaman sakit ni lah. Zaman ni zaman sulit ni, ya kan? Jual barang pun tak ada harga lagi dah. Mobil saya tu 330, setahun bawa pakai. Saya perlu dia nak beli tanah kemarin 245 ya, 85 juta hilang. Bayangkan sekarang setahun pakai barang hilang 85 juta. Saya bilang saya mau pakai lah, istilah lainnya. Nah, jadi dia bertanya, dia bilang bagaimana ni? Dia bilang, saya bilang hukum asalnya tak boleh, kena ketentuan bunga tadi itu jatuhlah haram hukumnya. Nah, saya nak minjam sama abang saya, dia bilang dia lagi bangun rumah, tak dapat kan? Kalau pinjam kasih cuma 20 je, padahal 10. Nah, macam mana ni Pak Ustaz? Ini saya bilang ini namanya darurat, sudah tak ada pilihan. Mau tak mau minjam di bank, minjam sama orang mana dapat, kan? Mudah ke kita minjam sama orang tu sekitar 100 juta, 80 juta, mana mungkin? Mau tak mau jalannya ke bank. Boleh kita lakukan ini sifatnya darurat, tapi hati tetap menolak kerana keadaan. Dia bilang hati saya tetap menolak. Saya pun tak mau kan, maka saya tanya dulu kata dia. Udah begini keadaannya, kita lakukan, tetapi hati menolak. Mudah-mudahan ada jalan yang lain. Itu ya. Jadi memang susah memang sekarang ini. Keadaan, situasi, sistemnya banyak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita cari yang terbaik lah. Cari yang terbaik, yang sifat mudaratnya lebih kecil. Gitulah dia. Yang penting hati wajib menolak. Nah, ini dikatakan tadi bahwasanya cara mencari itu tadi, mendapatkannya. Untuk itu setiap murid wajib memelihara diri dan menjaga perutnya jangan sampai kemasukan barang yang haram maupun syubhat. Jadi anturan kitab ini kuat sekali. Haram tak ada boleh, syubhat pun kau dapat dihindari. Kerana bagaimanapun cahaya nur ibadah takkan muncul. Berat ibadah. Berat sekali ibadah bagi orang yang makan barang yang haram. Apalagi bangun malam. Aduh. Bangun malam ni kau makan barang haram, tak bisa bangun. Tak bisa bangun bang. Sopen Asori itu bukan lagi makan, ngomongkan orang ya, gunjingkan orang di hati dia, malam tak bisa bangun. Makanya kalau tak bisa bangun malam itu kita koreksi, kadang-kadang ada hal penghambatnya tu.
Ya, lewat azan, lewat azan subuh yang lewat, apa pergi bangun malam. Makanya katakan banyak faktor yang harus diperbaiki dalam ibadah kepada Allah Taala. Kadang-kadang orang berfikir, Pak Ustaz, kok orang tu bisa bangun dia, tu bisa start ibadah banyak. Itu beda. Boleh jadi masukkan tubuh dia beda dengan kita. Ya, beda dia. Kerana dia menjaga. Biarpun sikit, yang penting halal berkah daripada banyak, tapi haram melambatkan untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada 3 faktor sebabnya kenapa kita hindari itu. 3 macam nanti kita bahas nanti akan datang. Ya, akan datang insya-Allah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat Nabi ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat yang awal-awal masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, doakan aku agar doaku ini dijabah Allah. Bayangkan, dia minta setiap doa dikabulkan Allah, minta tolong Nabi doakan dia agar doanya dijabah Allah. Kata Nabi, tak cukup doa, kau jaga makanan kau, insya-Allah diijabah doa kau, kata Rasulullah. Ini masalah besar bagi sahabat ini, kan masalah kecil. Nah, jadi kita tanya doa kita, kenapa doa tak dikabul-kabulkan? Boleh jadi sebab itu. Kau jaga makanan kau, kata Nabi bilang, maka Allah ijabah doa. Nah, semenjak itulah dia bilang, aku pegang betul ucapan Nabi dan Nabi mau doakan aku. Meninggal Nabi, masalah-masalah sahabat minta doa dengan aku, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai ada orang buat fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Sa'ad bilang, kalau kau tak hentikan fitnah, kata dia, kau tunggu Allah beri kau hukuman. Betul, lumpuh pak, langsung dijabah, lumpuh. Jadi orang bilang, kenapa kau ni sakit? Aku ni sakit kerana doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bilang, ngaku dia, ngaku dia. Maka hati-hati fitnah orang pun. Kadang-kadang orang tu ada yang sabar, ada yang tak sabar. Yang lebih dahsyatnya lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ini karamah dia, dia punya karamah. Karamah dia tu, waktu perang tu masuk ke daerah Qadisah. Qadisah tu daerah Iran. Parsi dah mulai masuk dah ni, tapi kerajaan belum dikuasai, rajanya belum nyerah. Tinggal beberapa tahap lagi ni. Mau nyembang sungai ni, bingung, perahu tak ada. Gimana ni, 1 langkah lagi ni, kata Sa'ad bin Waqqas. Lama amai dia berembuk dah macam mana ni. Sa'ad bin Waqqas salat 2 rakaat dia. Salat 2 rakaat, minta petunjuk Allah. Dah, kata dia, jalan kita. Pakai kuda. Sungai tu dia. Sungai tu pak. Kuda jalan di atas sungai. Musuh di depan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula. Langsung no, pajuk Allahu Akbar, kuda dipacu pak, semua mengikut. Apa kata Sa'ad ni, ikutlah jenderal. Nyembang ke sungai tu, kuda-kudanya. Musuh bilang, ini manusia tu bukan ni, kata dia. Lari musuh tu. Nah, itu karamah dia tu. Disebutkan dalam kitab Karamatul Aulia karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Ternyata sahabat Nabi itu Masya Allah, keadaan darurat, hal yang aneh-aneh keluar. Kalau kita biasa dengar orang jalan di atas air, biasa kan? Ini kuda. Kuda bisa dipacu di atas air. Itu menunjukkan semakin berkah di umur. Nabi meninggal, dia kan masa perjuangan, dia tu pergi ke Parsi di Qadisah tu, masuk ke sana zamannya Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab kan paling lama tu, 10 tahun. Abu Bakar cuma 2 tahun. Nah, meninggal Nabi Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar. Tak tahu tahun keberapa itu terjadi. Yang jelas Parsi dengan Rom dikuasai di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi 2 negara dikuasai lah. Romawi dengan Parsi kan 2 tu negara besar dikuasai Islam di zamannya Umar. Itu yang kejayaan. Makanya Umar itu saya lihat itu termasuk tokoh yang ke-50 tokoh besar dunia.
Ngarang ni orang barat. Umar dia bilang 50 tokoh besar. Dia tahu pengaruhnya sampai di mana. Cuma letakkan nombor satu. Nombor satu letakkan Nabi Muhammad SAW. Jujur tu orang barat tu sebenarnya. Nah, yang tak jujur tu dengki lah. Yang jujur tu betul-betul tulisnya tu. Cuba nanti dah. Siapa nama tokoh tu? Dinyebutkan 100 tokoh besar dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 50-nya Umar. Pas waktu 50 Umar tu. Bingung saya. Ya, jadi itulah kerana saya katakan sahabat punya karamah kemuliaan kerana dia betul-betul Islamnya kafah. Islamnya itu menyeluruh semuanya, ikut aturan Allah dan ikut aturan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka jadi baik semuanya, insyaAllah. Ya, sekiranya cukup ni jemaah sekalian. Mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu kali? Syuruk 26. Itu yang itu mana? Soal ni? 30. Masih 4 minit. Silakan. Saya punya teman, jadi sekian tahun yang lalu, mungkin tak bulan tahun yang lalu. Dia ini selama hidupnya tergantung dengan obat. Dia pernah obat ya, obatnya itu obat tidur. Jadi kalau malam harus tidur. Bertahun-tahun lah. Nah, jadi suatu saat dia mungkin mencoba untuk menghilangkan bagaimana tidak pernah dilakukan. Dia lawan. Akhirnya, tapi pada saat itu tidak mampu. Timbul halusinasi, kemudian dia gantung diri. Gantung diri. Jadi tadi kan ada bilang yang artinya bunuh diri itu dosa besar. Nah ini dia mencoba melawan. Intinya kegagalan dengan obat, dia coba menghilangkan, tapi akhirnya timbul halusinasi. Nah halusinasi ini yang membuat dia gantung diri. Ya. Ya. Lihat dulu, kalau orang stres kena masalah kehidupan sehingga bunuh diri, itu jelas dosa besar. Tapi kalau gantung dirinya orang yang sakit, stres, artinya masuk dalam tahap zaul akal, akal tak berfungsi lagi. Ada yang mengendalikan dia. Itu perhitungannya hanya Allah yang tahu. Di Kampung Arang tu, dulu waktu saya ngajar, namanya si Musa. Namanya bagus kan? Cuma dia orang sakit. Maka dia gantung diri, matinya gantung diri. Ribut orang tu. Dan memang setiap ngomongan tak nyambung. Yang seperti ini tak bisa dihukumkan dosa besar sebagaimana orang normal, kan ada masalah. Dia memang sakit. Jadi orang sakit gantung diri itu dia tak normal. Orang bilang gila tapi ngomong mesti tak nyambung. Dia bilang nyambung, meleset tak masih. Ke mana lah? Jadi orang bilang ni pokok apa omongan tak nyambung. Dia ngomong dia dengar aja lah. Dia dengar aja lah. Tapi kok makan tahu dia waktu makan. Ya, kasih duit faham. Ya, tapi kok masalah kepikiran tu tak normal dia. Tak nyambung kalau omongan gitu. Orang seperti ini kemudian dia gantung diri. Saya ditanya, saya bilang bahwasanya asal hukumnya dosa besar ni. Dosa besar. Tetapi kalau memang dia dah sakit zaul akal, akalnya tak normal, itu hukumnya hanya Allah tahu. Tak mungkin sebarat orang yang normal. Siapa yang punya masalah lalu dia stres gantung diri, dosa besar. Berarti dia tak kuat imannya menghadapi hidup. Macam tadi ibu perang tu, tak kuat nahan sakit, bunuh diri, dosa besar tu. Dia masih normal, pikiran masih bagus, cuma tak mampu diuji oleh Allah dengan penyakit. Kan sakit tu, syaitan. Jadi jelas secara hukum, kalau memang hanya masalah hidup dia stres hingga dia bunuh diri, dosa besar. Itu tandanya imannya lemah. Maka saya katakan, akhir zaman ini semakin kompleks permasalahan, maka yang ditakutkan iman. Kalau iman kita kuat, selesai urusan. Sesulit apapun menghadapi keadaan, insyaAllah bisa.
Yang kemarin berapa banyak yang ingin masuk anggota dewan tak jadi, stres lah. Duit dah banyak habis. Tapi kalau dah belajar, insya-Allah ada iman kuat. Yang tak belajar, stres. Nah, makanya apapun mahir zaman ni, masalah-masalah tu makin banyak. Maka saya bilang betulkan iman. Salah satunya zikir. Zikir ni betulkan iman. Jadi itu iman aku, perbaiki iman kalian. Zikir banyak-banyak. Apa masalah yang kita hadapi bisa kita lalui. Saya lihat orang bunuh diri itu tanda imannya lemah. Makanya dia dapat cap dosa yang besar. Neraka tempatnya tu, bunuh diri itu. Kita tidak jamin, tapi janji hadis begitu. Janji hadis, janji Al-Quran, orang bunuh diri itu neraka tempatnya. Tapi orang sakit lain. Orang yang sakit lain. Yang pikiran tak normal tu lain. Kau bunuh diri pun bukan mimpi dia. Orang yang punya masalah tadi itu. Ya wa'iyadzubillah. Termasuk dosa besar yang 10 sebut tu. Sebenarnya banyak dosa besar tu. Bunuh diri termasuk salah satunya. Bunuh diri termasuk satu dosa besar. Allah a'lam. Yang seperti itu boleh disolatkan tak? Wajib. Kita yang hidup wajib masalatkannya. Jangan pula kita tak masalatkannya. Ya, Nabi memang betul pernah meninggalkan, tidak masalatkan orang yang bunuh diri. Tapi Nabi je, sahabat salatkan. Itu menunjukkan Nabi tak senang orang meninggal bunuh diri. Sampai Nabi tak mau salatkannya. Tapi sahabat salatkan. Pernah sampaikan dulu di Kampung Arang tu Pak. Ini bukan yang si Musa ni lain, yang lain lagi ni. Ada 2 yang meninggal bunuh diri sana. Ada 2. Itu saya bulan Ramadan loh, Ramadan. Saya menyampaikan tausiah di satu masjid tempat saya ngajar sana. Tiba-tiba datang orang, Pak Ustaz kata dia, habis baca tausiah ni, tempat kami ini ada orang meninggal gantung diri. Loh, macam mana? Itu orang kampung ribut. Ada tokoh agama itu susah saya kadang. Dia bilang tak usah disalahkan kata dia. Bayangkan tu tokoh agama ngomong gitu, ditokohkan di kampung dia, jangan disalahkan gitu. Nah, saya bilang kalau ada waktu dia suruh ngadap saya. Kalau ada waktu dia. Nah, kalau tak ada beritahu dia, bilang saya ngomong. Kalau gara-gara dia orang tak salahkan, dia nanggung dosa. Bilang dia gitu. Bunuh diri dia dengan Allah dosa besar. Tapi orang hidup wajib fardu kifayah. Kita hidup ni dibebankan fardu kifayah. Karena orang itu belum kafir dia. Bunuh diri itu belum kafir. Belum keluar daripada agama. Nah, wajib mandikan, wajib kafankan, wajib salat, wajib tanam. Ini kewajiban kita yang hidup. Mengenai bunuh diri dia dengan Allah. Dia belum keluar dari Islam. Itu. Terus yang bilang, dia pula bilang tu kan, Nabi pernah tak mensalatkan. Ada sejarah tadi. Nabi, sahabat salatkan. Bukan enggak bunuh diri. Nah, orang yang tak bayar hutang, Nabi tak salatkan. Tapi sahabat salatkan. Menunjukkan Nabi benci orang punya hutang tak bayar. Hati-hati yang punya hutang tak mau bayar tu. Udah ada kemampuan jatuh tempoh, tak mau bayar, dimain-mainkan duit orang. Kena tu. Ya. Jatuh tempoh bayarlah udah. Kita tak tahu kapan kita meninggal. Nah, meninggal bawa hutang tu jadi masalah. Makanya diumumkan di kuburan tu. Kalau almarhum punya hutang, karena Nabi pernah tidak mensalatkan, maka itu beban. Kasihan dia. Dia minta, dalam kubur dia bilang tu, dah hati menjerit, cuma tak dengar. Hai ahli waris aku, selesaikan hutang aku ni. Dia minta begitu dia. Dia tak mau jadi masalah dalam kubur. Orang mati syahid, kami jihad ya Allah, jihad. Di mana tempat kami? Fil jannah, di surga. Nabi berjalan 10 langkah, berhenti Nabi, berbalik lagi kepada yang nanya, illa dain, kecuali yang punya hutang. Bayangkan. Jadi bukan Nabi tak masalahkan orang yang bunuh diri, yang tak punya hutang pun Nabi tak salahkan. Tapi sahabat salatkan. Salatkan. Ya. Jadi hutang juga ke meninggal berhutang kan tercela gitu Ustaz. Kalau dia mau meninggal masih ada kredit motor macam mana Ustaz? Dia selesai sama ahli warisnya.
ahli waris selesaikannya. Nah, tapi apa lagi sekarang ada peraturan gitu, meninggal lunas gitu dia. Bagus lah. Asuransi. Ada peraturan mobil ke motor, lagi ngasuh-ngasuh meninggal pula lunas. Bagus lah, itu tak ada beban lah tu. Tapi kalau hutang selain itu sama orang lain, ahli waris harus selesaikan. Tolong ahli waris jangan hanya mengharapkan warisan. Orang tua punya hutang tak urusin. Ini bahaya ni ahli waris. Ya, ahli waris selesaikan itu semua. Makanya kalau dapat warisan jangan dibagi dulu, bayar hutang orang tua yang meninggal tu, selesaikan hutang dia, hutang piutang dia. Sisanya baru dibagikan. Ya, itu beban dia, kasihan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad